Halo adik-adik, selamat datang di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang zat dan wujud yang merupakan kelanjutan video selanjutnya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Ya, langsung aja kita mulai. Yang pertama, wujud zat. Yang pertama, zat padat. Zat padat itu kurang lebih bentuk partikelnya seperti ini ya. Jadi letak partikelnya teratur, terus berikatan sangat kuat sehingga bisa bergetar di tempat. Kemudian sifat berikutnya, bentuk dan volume tetap ya. Yang kedua, zat cair. Gambar partikelnya seperti ini. Jadi letak partikelnya agak berjauhan, kemudian ikatan partikel agak lemah. Selanjutnya, partikel bisa berpindah tapi tidak meninggalkan kelompoknya. Terus sifat berikutnya, bentuk teratur dan volume sesuai dengan tempat. Selanjutnya, zat gas. Zat gas gambarnya seperti ini. Jadi letak partikel berjauhan dan tidak teratur. Kemudian ikatan partikel lemah. Terus partikel dapat meninggalkan tempat. Terus sifat berikutnya, bentuk dan volumenya selalu berubah. Kita masuk ke adhesi dan kohesi. Adhesi merupakan tarik-menarik antara dua partikel benda yang berlainan jenis. Akibatnya, dua zat akan menyatu bila dicampur. Itu ya, adhesi. Sedangkan kohesi merupakan tarik-menarik antara dua partikel benda yang sejenis. Akibatnya, dua zat tidak bercampur walau dalam satu tempat. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk adhesi, misalkan garam yang larut dalam air, terus bercampurnya teh dalam air, terus melekatnya semen pada pasir, terus melekatnya tinta pada kertas, atau bisa juga air di atas telapak tangan. Itu untuk contoh adhesi. Selanjutnya untuk contoh kohesi, misalkan air di atas daun talas. Itu kan bentuknya seperti bola ya. Kemudian tidak bercampurnya air dalam minyak, terus raksa dalam termometer, atau bisa juga tidak melekatnya air raksa pada dinding pipa kapiler. Jadi bentuknya cembung ya, air raksa dalam pipa kapiler itu. Terus kita belajar tentang meniskus. Meniskus merupakan kelengkungan permukaan zat cair pada sebuah tabung reaksi. Yang pertama, ini meniskus cembung. Misalkan air raksa yang dimasukkan dalam tabung reaksi. Dia berbentuk cembung karena gaya kohesi antar partikel air raksa ini lebih besar daripada gaya adhesi partikel raksa dengan dinding kacanya ya. Jadi dia menarik ke dalam. Tuh. Sedangkan kalau meniskus cekung, contohnya air yang dimasukkan dalam tabung reaksi, itu terjadi karena gaya kohesi antara partikel air ini lebih kecil daripada gaya adhesi antara partikel air dengan dinding kaca. Jadi dia bentuknya melengkung, adhesinya lebih besar gitu ya. Udah jelas? Selanjutnya kita masuk ke kapilaritas. Merupakan peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Contohnya, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor, dan naiknya air dari akar ke daun pada tumbuhan melalui pembuluh xilem. Selanjutnya, tegangan permukaan.
merupakan kecenderungan air zat cair untuk menegang, sehingga permukaan zat cair itu seolah-olah tertutup selaput sehingga menegang dan mampu menahan benda. Hal ini karena gaya tarik-menarik antar partikel dengan zat cair. Contohnya serangga air yang bisa berjalan di permukaan air, ataupun bisa juga tetesan air di atas daun talas yang berbentuk bola gitu ya. Ya, kita masuk ke perubahan wujud. Yang pertama adalah mencair. Mencair itu merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Dia akan menerima kalor atau panas ya. Contohnya margarin meleleh dalam wajan panas. Kemudian membeku. Membeku itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dia akan melepas kalor. Contohnya air berubah menjadi es dalam freezer ya. Kemudian menguap itu kan perubahan dari zat cair menjadi gas. Dia akan menerima kalor sehingga menjadi uap. Contoh menjemur pakaian basah di bawah terik matahari. Kemudian mengembun ini perubahan gas menjadi zat cair. Dia akan melepas kalor. Contoh proses pembentukan awan di langit. Selanjutnya menyublim, ini padat berubah menjadi gas, dia akan menerima kalor. Contohnya pembuatan dry ice. Dry ice itu merupakan karbon dioksida yang dibekukan. Dan yang terakhir adalah deposisi. Deposisi ini merupakan gas yang berubah menjadi padat karena dia melepas kalor. Contohnya pembentukan embun saat cuaca dingin di pegunungan. Ya, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video-video lainnya, jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa.